Jalan kota. Dan tempat. Oh, matinya yang ini, Bang. Ini kena, Bang, ini, Bang. Hari ini kita berkunjung ke kebun milik Bapak Hatta ini, yang sudah tidak diragukan lagi kerajinan dan keuletannya dalam bertani dan berkebun. Dan langsung saja kita akan langsung berjumpa dengan orang yang memiliki lahan dan sangat rajin ini. Apa rahasia dan tips-tipsnya ini? Assalamualaikum Pak Hatta. Oh, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabarnya nih Pak Hatta untuk pagi hari ini Pak Hatta? Baik, baik. Boleh kita sedikit bertanya-tanya nih Pak Hatta ya? Ya. Ini bisa rapi seperti ini kenapa ini Pak Hatta? Kok nanam pisang harus rajin, rapi, lurus? Bukannya pisang itu kan asal tanam-tanam aja bisa Pak Hatta? Gimana itu kira-kira Pak Hatta? Oh, kebetulan sebelum saya melakukan penanaman pisang ini, saya coba ngobrol-ngobrol sama kawan kita yang kebetulan melestarikan atau membudidayakan jenis tanaman pisang juga. Jadi saya banyak ngobrol sama beliau sehingga saya diberikan arahan terkait masalah cara proses penanaman pisang berikut sistem pengukurannya. Maka saya coba terapkan melalui lahan yang seadanya seperti ini, seperti yang Bapak lihat pada saat ini ya, seperti inilah artinya kan hasil daripada tahapan uji coba ataupun pembelajaran bagi saya terkait masalah budidaya pisang. Oke. Ada berapa pohon ini Pak Hatta ini? Kok rapat, lurus, dan sistem pagar ini kalau kopi ya? Ya, Tanam seperti ini. Ada kelebihan ataupun eh, apa gitu yang membuat dia jadi lurus-lurus seperti ini? Manfaatnya gitu Pak Hatta ya? oh, yang jelas kalau untuk volume ataupun jumlah dari lahan yang sudah kita lihat saat ini ya, lahan ini saya bisa tanam, alhamdulillah bisa tertanam sekitar 250 pohon ya. Tapi 250 pohon itu kenapa bisa muat di dalam lahan yang seukuran seadanya seperti ini yang tidak begitu luas? Karena saya menggunakan sistem pagar untuk memperbanyak artinya jumlah pohon. Di mana dalam sistem pagar ini juga ya saya juga tidak bisa merawat atau memelihara anakannya terlalu banyak. Saya tidak lebih daripada satu pohon untuk persiapan dari regenerasi tanaman pisang tersebut. Selain itu juga gangnya ini juga bisa dipakai untuk tanaman lain ya Pak Hatta ya? Betul, betul. Untuk sementara waktu sebelum reproduksi terkait masalah tanam pisang ini produksi, maka saya manfaatkan lahan yang kosong ataupun gang di antara jarak pisang ini yang luasnya kurang lebih 3 meter. Saya manfaatkan buat tanam-tanaman seperti ada kacang tanah seperti Oke. yang Bapak lihat saat ini ya. Ada juga jagung, ada Ya. juga sayur-sayuran yang Oke. sifatnya bisa dipetik dalam waktu singkat. Oke, jadi memanfaatkan lahan sempit berpenghasilan luas begitu ya Pak Hatta ya, kira-kira ya. Harapan saya seperti Ini kan pisang Cavendish ini sebetulnya sudah umum ini Pak Hatta ya. Tapi informasinya ada sesuatu yang viral gitu ya Pak Hatta. Ada tanaman pisang jenis Via 17 atau apa seperti itu Oh Pak iya, Hatta. iya, Bisa iya. ditunjukkan Pak Hatta di mana tempatnya? Kebetulan Oh ya, ya. monggo. Yang katanya Di belakang satu saya. 60 kilo ya Iya, Pak iya, Hatta ya. betul. Ini ada salah satu Oh ini. pisang apa namanya itu Via 17 ya. Oke, kita lihat lebih dekat ya Pak Hatta ya. Ya silakan. Posturnya memang lebih gagah. Lebih Ini kita gagah. bandingkan ini Via 17 ya Pak Hatta ya. Betul, betul. Ini Bonggolnya Via 17. besar, agak Agak kecoklatan. kecoklatan. Oke. Kalau yang ini kan yang biasa ini. Yang biasa. Ini jenis biasa. yang lokalan itu. Ini Cavendish ala Ulu Belu ya. Ya. Kalau yang satu ini, nah ini beda lagi nih. Nah ini lebih kecil. Ini lebih kecil lagi. Ya. Karena bisa jadi dari sisi bibit ya, mungkin ukurannya dia lebih kecil. Lebih kecil. Atau mungkin dari sisi pertumbuhan. Ya, Dia ya, agak ya. lambat dari jenis bibitnya juga. Ya. Kalau bahasa ini bukan kependek gitu ya Pak ya. Ya kira-kira Memang bisa pertumbuhan dibilang ya. pertumbuhan. Karena kalau dilihat dari poster
tubuhnya itu kan sehat itu Pak Hatta. Sehat, sehat. Tapi itu mungkin lebih diperhatikan lagi, ini ada apa ini? Calon-calon bibit penyakit ini Pak Hatta Iya, nih. jamur ya. Ya, ya. Hal-hal yang seperti inilah artinya kan saya butuh perhatiannya ekstra ya terhadap Ya, tanaman. mungkin itu perlu Buang ya. dikasih poradan atau dolomit gitu Pak Hatta ya. Di seputarannya ini banyak banget ini. Jamur. Iya, tapi sebetulnya kalau untuk pisang ya nggak terlalu pengaruh juga sih Pak Hatta. Cuman Kita khawatir. nggak bisa di sayur ini kan, mending dibuang aja. Iya. Nah, ya. Oh, kemudian di sini juga ada kemangi ya Pak Hatta ya. Ada. Emang sampean ini lo hobi lalapan ini Pak Hatta? Ya, kebetulan di sini Biasanya kan di rumah-rumah makan itu yang ada kayak gini nih Pak Hatta. benar sekali Pak. Artinya kalau di sini kita mungkin suka nyayur seperti liling. Ya, Kalau liling. bahasa Semendonya liling. Ya. Pak. Sering sekali menggunakan bahan seperti ini Pak. Makanya kami coba tanam walaupun sepohon ataupun 2 pohon untuk menghindari agar supaya kita tidak minta sama teman. Ya, kalau nggak salah itu kalau orang Semendo itu kalau makan itu kan harus ada lalapan nih Pak Hatta. Ya. Dan lalapannya itu biasanya itu disajikan dalam hidangan itu 12 macam lalapan, termasuk ya salah satunya ini. Ya. Nah, Kemangi. ada Iya, Sering kemangi. juga dipakai buat ayam bakar. Oh, iya. ataupun pecel lele. Oh, juga oh. pakai yang seperti ini. Ini kalau diperbanyak laku nggak ini Pak Hatta? Ya, dibilang laku sih tetap laku, tetap ada harganya. Cuma Tapi kita masih kalah dengan pisang ya Pak Hatta ya. masih jauh kalah dengan pisang. Yang prospeknya sudah terbukti ya Pak Hatta. Betul, betul. Ini kenapa kok pendek ini Pak Hatta nih? Ini baru nanam apa gimana? Kita Oh, deketin yang lagi. ini kemarin itu ya sempat mungkin dia terserang hama. Oh. Makanya di sini langsung saya ganti dengan bibit yang baru ya. Kita tidak tahu, artinya kan serangan hama itu datangnya kapan, sehingga begitu saya cek di lokasi, posisi pisang tersebut dalam kondisi layu. Dulu waktu nanam ya seperti ini ya Pak Hatta, yang bagus-bagus ini. Awalnya masih kecilnya. Oh tidak, ini kebetulan saja ini untuk tahap awal aja, Oh. artinya untuk mengejar yang ketinggalan, kemarin ataupun untuk menyusul yang sudah produksi yang besar-besar seperti ini. Maka saya coba tanam seperti ini. Artinya saya lihat dulu kondisinya. Kalau seandainya nanti pertumbuhannya agak tinggi, saya bisa pangkas juga seperti yang sudah saya terapkan dengan bibit-bibit pisang yang sudah besar seperti kita lihat saat ini. Nah, ini cara setting anakan ya Pak Hatta. Ini kalau saya perhatikan ini kalau di kanan semua ini. Ini kenapa ini Pak Hatta? Oh. Cara apa pelihara anakan ini? Lihat nih. Ya. Ini sebelah kanan ya. ya. Nah, jadi kenapa saya ciptakan artinya untuk regenerasi yang seperti ini dengan posisi yang sama? Ini fungsinya terutama sekali dari sisi ukuran ya. Sehingga nantinya setelah ini sudah reproduksi, maka untuk regenerasinya nanti tidak akan merubah ukuran walaupun artinya kita menghidupi anakan yang selanjutnya. Sehingga ukuran tersebut tidak merubah artinya posisi yang ada saat ini. Oke. Walaupun artinya dia bergeser ke kanan, semuanya bergeser ke kanan. Iya. Merubah dari sisi ukuran. Oke. Jadi nggak berubah ukuran dan jaraknya tetap stabil ya Pak ya. Stabil. Nggak ada yang di kanan, ada yang kiri, nanti kan lebih dekat, lebih rapat ya Pak ya. Betul. Harapan saya seperti itu. Oke. Ini lurus banget ini Pak Hatta nih. Tuh, lurus banget ini. Karena kita menggunakan fasilitas tali ya tentunya dalam. Dan air masuk ya Pak Hatta ya, pakai selang itu ya Pak Hatta ya. Ya, ini air ini gunanya untuk saya nyemprot hama yang kebetulan agak jauh, makanya saya menggunakan fasilitas selang ini ya untuk mempermudah akses saya tentunya. Supaya tidak terlalu jauh jarak tempuh. Saya menimba air ya. Iya. Menggunakan tangki. Ini sudah hampir masuk fase generatif, ini fase berbuah ini Pak Hatta ini. Ini kesiapan Pak Hatta sudah ada ini untuk apa penginjekan jarumnya, tanknya, obatnya, ilmunya gitu Pak Hatta ya. Oh, insya Allah nanti kita coba ngobrol-ngobrol sama rekan kita yang sudah mengalami dan menjalani istilahnya kan seperti apa sih proses tahapan selanjutnya setelah persiapan untuk keluarnya jantung atau buat pisang kita akan segera reproduksi. Seperti itu. Nanti saya coba akan tindak lanjuti dengan cara saya tukar pendapat lah, minimal kan saya cari pengetahuan di bidang itu. Ya. Pak Hatta, sekarang kan Bapak ini kan sebagai petani mandiri ini kan, artinya nggak terikat dengan perusahaan-perusahaan atau orang lain. Ya. Ini betul-betul modal sendiri. Nanti mungkin pasarnya kan bisa cari sendiri gitu. Nah, jadi sampai saat ini sejauh ini Pak Hatta tahu nggak harga pisang Cavendish yang dibungkus diinjek itu berapa harganya ya?
Kalau untuk yang sepengetahuan saya ya, dari informasi kawan kita yang sudah berapa tahun sudah melaksanakan aktivitas penanaman pisang Capenis itu ya, kisaran harga itu kurang lebih dari angka 3.000, Pak. 3.000. Luar biasa ya Pak Hatta. Kalau 3.000 ini bisa mencapai angka 35 kilo atau 30 kilo, hampir 100 ribuan ya Pak Hatta. Ya kurang lebih Oh, seperti itu, Pak. satu apa? Satu. 105.000. Oh iya, satu 105.000 satu bancis, untuk satu satu tandannya pokok. ya. Luar biasa ini Pak Hatta. Jadi Pak Hatta ini ngeriset ini ceritanya ya Pak Hatta ya. Ya Heeh. kira-kira seperti itu, Pak. Nanti kalau ibaratnya nanti ada lahan luas, ilmunya sudah ada dan bukan hanya teori ya Pak Hatta ya. Betul, betul. Sudah Saya dipraktekkan. Saya coba terapkan Oke. dengan. Kita bisa sambil jalan-jalan Pak Hatta ke Boleh, sana. boleh, boleh. Kayaknya ada yang menarik itu di sana itu. Oke, silakan. Ada batang kunyit atau apa itu ujung. Oh, ada juga. Iya. Wah, ini kacang tanah ini untuk apa tujuannya Pak Hatta nanam-nanam kayak gini nih? Ini hanya sekedar memanfaatkan lahan yang kosong Oh, aja, cuman Pak. gitu-gitu Jadi, aja. tidak ada istilahnya kan lahan yang nganggur walaupun Oh. arealnya sempit, tapi semua itu punya fungsi. Oh, gitu. Mungkin mau dijual untuk acara kuda kepang gitu, kobokan 3.000 satu kobok gitu. Oh, tidak, Oh, pastinya enggak ya. ini buat kita makan sendiri. Minimal kan kita tidak usah beli lah. Ya. Kalau kita sudah punya tanam sendiri. Oke. Nah, ini juga ada kacang apa ini ya Pak Hatta ya? Ini kacang keripik bukan ini kata? Ini yang sering dibilang orang itu kacang untuk bikin kue kumbu. Oh, itu kacang bonan ya? Mungkin Bonan. saya kurang paham Oh, kan namanya. itu sunan bonan. Kalau orang Semendo dia bilangnya ini kacang abang atau kacang duduk katanya. Oh, Itu kalau orang Semendo. kacang duduk ya. Ya pastinya dia Tapi bilangnya dia seperti belum itu. abang, masih duduk. Belum. Dia baru belajar mau mendekati tua. Oke. Sebentar lagi siap. mungkin panen. Oh iya ya. Tidak lama lagi. Ini bersih sekali ini lahannya ini, jarang ini petani serajin Pak Hatta ini. Nah, ini kebetulan aja Pak karena musim hujan jadi belum sempat kita maksimalkan lagi untuk kebersihan lahannya Pak. Iya. Jadi masih sempat tumbuh rumput lagi. Tapi luar biasa ini. Bagus, rapi banget ini. Ini ada selang paralonnya besar sekali nih. Nah, Bisa dipakai ini Pak Hatta ini, Bisa. airnya ini. bisa. Bayar enggak ini? Hah? Bayar enggak? Yang ini saya tidak bayar Pak. Karena apa? Mereka yang punya jalur pipa air ini yang melintas lewat lahan saya kebetulan menawarkan kalau mau pakai artinya untuk kebutuhan yang ada di kebun saya silakan saja. Oh, artinya oke. ambil ataupun kasih artinya jalur sendiri. Oh, Tidak gitu. apa-apa. Mereka juga menganjurkan demikian. Bukan karena Bapak kuasa terus maksa-maksa gitu enggak ya? Tidak seperti itu. Karena Oh, iya. semua sesuatu itu segala sesuatunya itu kita harus butuh kekeluargaan. Oke. Jadi kita ini berada di ketinggian yang sangat luar biasa ini ya Pak Hatta ya. Ya. Itu apa? Dinasti wisata Pertamina. Itu ada perkampungan Simpang Raja ya Pak? Simpang apa namanya ini? Simpang Mulia. Oh, Simpang Mulia, Simpang Raja. Bagus sekali kebunnya Pak Hatta ini. Ini ngeriset aja udah seperti ini loh. Biasanya orang itu kalau ngeriset itu paling cuman beberapa puluh batang Pak Hatta itu percobaan. Ini sampai ngeriset aja udah 200 lebih nih. Namanya kita baru belajar Pak. Ya, Gak lumayan. kaleng-kaleng ini. Tuh kan. Oh, ini bagus ini. Ini yang kemarin sempat kita daur ulang juga Pak, karena saya lihat untuk jenis dari bibitnya juga kurang produktif, makanya kita langsung ganti. Dicabut ya, dibunuh ya. Bongkar. Bisa ditunjukkan lagi Pak Hatta yang pisang yang viral tadi Pak Hatta, selain yang satu tadi. Masih ada nggak? Oh, ada lagi Pak, Nah, tapi coba. belum sebegitu besar juga Pak. Ini di sini ada yang Dijembak, dijembak. tapi dia masih posisi masih kecil Pak. Nggak apa-apa. Dari polybag yang kemarin ada yang kosong. Cabenya ini bagus banget nih cabenya ini. Nah, ini Cabenya bagus kira-kira banget ini. salah satu contoh regenerasi pisang Via 17 yang akan saya kenalkan. Oh, ini dari fase awal ya. Ya, seperti inilah kira-kira gambarannya Oke. untuk pisang jenis Via 17. Ini dulu bibitnya dongkelan, ponggolan atau polybag gitu Pak Hatta ya? Yang ini yang jenis dari anakan Pak. Oh, dari anakan. Di dongkel, tapi tetap harus saya menggunakan cara pemangkasan waktu penanaman. Jadi bonggol itu diambil dari bonggolnya ya, dari bonggol indukannya, kemudian dibawa ke sini, ditanam, kemudian dipangkas dulu. Ya, Oh, jadi makanya semuanya seragam seperti ini ya, seragam seperti ini karena dipangkas dulu ini. Iya, Oh. kebetulan. Jadi dia tidak terlalu selisih jauh dalam. Saya kira itu Pak Hatta, nanamnya itu
ya udah segini Pak Hatta. Jadi Oh, anakan yang warna gede-gede itu pindah aja. Oh, tidak. Oh, enggak. Pak. Nah, kebetulan, nah seperti inilah kira-kira anakannya juga kan waktu Dipangkas saya ya? tanam juga dipangkas. Oh, Jadi dia dipangkas. tumbuh tunas seperti ini sehingga keseragaman ataupun usia mereka juga tidak terlalu jauh selisih. Rata ini Pak Hatta ya. Rata, hasil rata banget ini. Nah, di sini juga ada pohon cara. Ini apa ini? Ini jahe merah. Oh, jahe merah. Ya, Rajin buat sekali, persiapan Pak. aja, siapa tahu kan kadang-kadang dibutuhkan buat obat, buat apa kan. Iya. Seperti kemarin itu ada kejadian COVID-19. Iya. Ini jahe ini ngeriset juga ini Pak Hatta ya. Ya, dibilang ngeriset sih tidak Pak, hanya saja kita memanfaatkan lahan saja Iya. karena sisa lahan yang masih kosong. Kebetulan ada bibit jahe yang kita pendam di dalam polybag, ya kita terapkan, kita kembangkan di sini. Ini Pak Hatta saya mau tanya lagi nih Pak Hatta. Ya. Ini kan Pak Hatta udah berhasil ini, udah luar biasa inilah menurut saya ya. Ini kalau seandainya ada orang punya lahan luas terus ingin gitu bermitra bekerja sama sama Pak Hatta untuk mengolah ini, bisa nggak ini Pak Hatta ini kira-kira? Insya Allah Pak, insya Allah artinya kan saya dengan upaya ataupun dengan kemampuan saya akan berusaha untuk artinya sama-sama membantu Oke, Wah. siap. regenerasi selanjutnya supaya apa budidaya pisang ini bisa kita lestarikan dan bisa kita kembangkan untuk masyarakat luas khususnya. Wah, luar bagi biasa. para petani. Jadi bisa berbagi ilmu, nggak pelit-pelit sama ilmu ya Pak Hatta ya. Ya, tentu saja artinya kan ilmu kita harus kita bagikan sama orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi harapannya sebagai petani Pak Hatta ya, ini kedepannya seperti apa ini terhadap pemerintah, terhadap para apa ya, dermawan gitu, atau ada mitra-mitra perusahaan dan sebagainya, bisa Pertamina atau PLN atau kontrak-kontraktor yang ada di sini gitu, atau para pengusaha-pengusaha ini untuk prospek pisang ini ke depan ini Pak Hatta gimana? Tentunya kalau saya selaku petani pisang atau pecinta budidaya pisang ya berharap untuk pemerintah juga kan memberikan ruang ya untuk hasil pertanian tersebut supaya bisa ditingkatkan dalam sisi nilai penjualan Pak untuk para petani supaya apa? Supaya dia bisa mengembangkan lebih baik lagi terkait masalah kualitas juga ataupun nanti untuk petani-petani kita khususnya di petani pisang ya mereka bisa mengelola artinya hasil pertanian mereka itu dengan cara berkualitas Pak, bisa dengan cara artinya seleksi ataupun dengan cara apapun itu bentuknya yang intinya punya nilai tersendiri Pak terkait masalah kualitas pisang dan yang kita budidayakan. Jadi kalau bahasa sekarang itu Pak, rego nggowo rupo ngono ya Pak ya. Betul, Jadi betul, utamakan kualitas dulu ya. Kualitas dulu Biar Pak. ada nilai tawar ya, nilai jual ya. Betul. Oke. Setidaknya kan kita bisa menawarkan barang ataupun hasil panen kita kalau itu pun punya kualitas tinggi. Kita pun tidak sungkan-sungkan untuk menawarkan barang tersebut. Iya. Pak Hatta mungkin itu aja dulu ya Pak Hatta ya. Untuk pertemuan kita kali ini, mungkin next time kita kesini lagi. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah kesini mungkin sudah masuk fase generatif, sudah ada pisang yang berbuah dan dibungkus. Siap. Jadi tetap semangat. Ini pisangnya sudah bagus dari awal. Mungkin prosesnya susah ya sampai untuk mencapai seperti ini, perjuangannya kan sangat luar biasa ini. Nah, jangan sampai nanti buahnya mengecewakan Pak Hatta. Siap. Ya, karena nunggunya setahun terus buahnya jelek. Kan sayang sekali ya Pak Hatta ya. Benar. Oke, siap. Makasih ya Pak Hatta. Oke, semangat, salam satu getah. Salam satu getah. Oke.